Belum Ibu. Oke, kalau begitu sebelum masuk pada pembelajaran ini, meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Elvi. Ibu guru dan teman-teman, dalam kita sedang nyambut untuk berdoa. Maka pembelaan Indonesia sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Terima kasih Elvi. Berikan tangannya. Anak-anak, pada hari ini kita masuk kepada topik yang baru, yaitu tentang hubungan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu membaca tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama itu anak-anak memahami hubungan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Yang kedua, mengetahui bahwa kelima sila Pancasila saling mengikat dan melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, menggunakan analogi tubuh manusia untuk menjelaskan keterkaitan antara sila Pancasila. Nah, anak-anak, siapa yang tahu arti Pancasila di sini? Saya Ibu. Ya, Elvi. Pancasila adalah nilai dasar yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Oke, betul sekali jawabannya Elvi, bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman untuk berbangsa dan bernegara, seperti fondasi rumah kita yang kuat. Nah, Pancasila menjaga negara agar tetap berdiri kokoh. Nah, anak-anak, kelima silanya ini saling menguatkan satu sama lain. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Oke, ini merupakan media gambar tubuh manusia. Nah, coba pegang kepala kalian, anak-anak. Nah, kepala ini anak-anak merupakan contoh sila pertama yang dimana berbentuk nilai moral dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua tangan. Coba tunjuk tangan kalian. Nah, tangan ini merupakan sila kedua yang dimana merangkul sesama dengan adil dan beradab. Nah, yang ketiga itu ada jantung. Coba pegang dada kalian. Ada detak jantung kan? Nah, itu merupakan sila ketiga dan keempat sebagai pemersatu bangsa dengan musyawarah dan mufakat. Nah, yang kelima itu anak-anak ada kaki. Coba gerakan kaki kalian. Nah, itu merupakan pijakan keadilan untuk semua rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, Pancasila itu persis seperti tubuh kita. Sila pertama sampai sila kelima adalah organ-organ tubuh yang saling menyayangi. Nah, mari kita pelajari lebih dalam lagi bagaimana cara kerja sila Pancasila ini lewat sebuah kasus di sekolah kita. Nah, oke, ini merupakan kasusnya dan Ibu minta satu orang untuk membaca contoh kasus ini. Ya, Elvi. Di SD Nusantara, siswa dari berbagai suku dan agama belajar bersama. Saat kerja kelompok, ada yang hanya mau bekerja dengan teman seagama. Akibatnya ada ejekan, tugas tidak selesai, dan suasana kelas tidak harmonis. Apa yang salah? Sudah Ibu. Oke, ini merupakan contoh studi kasusnya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, kelima sila ini sebagai satu kesatuan tubuh Pancasila
kita untuk menghormati perbedaan agama. Nah, di dalam kasus ini anak-anak, saat siswa mengejek agama temannya atau kalian mengejek agama teman yang berbeda sama kita, itu akan menyebabkan teman itu merasa sakit hati dan terluka. Ibaratnya anak-anak seperti bagian pada tubuh kita, contohnya bagian mata. Nah, pada tubuh kita ini yang mendadak kurang atau sakit, nah kita jadi tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Ya, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini contoh dari nilai menghargai sesama. Nah, anak-anak, sila kedua mengajarkan kita untuk memperlakukan semua teman dengan sopan tanpa pilih-pilih suku. Nah, ketika siswa di SD Nusantara membeda-bedakan teman, mereka membuat teman lainnya merasa tidak dihargai. Nah, sila kedua ini pun ikut terluka ya. Ibaratnya anak-anak, tangan kita yang menolak untuk bersalaman. Nah, suasana pertemanan akan menjadi kaku ya. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, pada sila ketiga ini merupakan nilai kebersamaan. Nah, sila ketiga bertugas menjaga kelas agar tetap kompak, rukun dan damai. Nah, anak-anak, karena sila ke-1 dan sila kedua tadi dilanggar, nah efeknya itu langsung merusak sila ketiga. Nah, kelas akan menjadi pecah, tugas kelompok berantakan, dan suasana tidak harmonis. Nah, ibaratnya tadi itu seperti jantung yang berhenti memompa darah seluruh tubuh. Nah, kelas langsung lemas dan kacau. Oke. Nah, kira-kira dari permasalahan tadi itu, bagaimana cara untuk mengatasinya, untuk menyembuhkan permasalahan itu anak-anak? Yaitu dengan cara menyelesaikan pertengkaran di dalam kelas tersebut. Nah, kita tidak boleh memakai kekerasan. Solusinya anak-anak harus lewat sila keempat yang duduk bersama, yaitu duduk bersama untuk musyawarah dan berdialog secara damai. Nah, ibaratnya anak-anak, otak kita yang berpikir tenang untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa emosi. Oke. Nah, pada sila kelima ini anak-anak, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila ini merupakan nilai hasil akhir, yang dimana setelah bermusyawarah pada sila keempat, nah berulah keadilan dan kedamaian pada sila kelima. Bisa dirasakan kembali oleh seluruh siswa di kelas tanpa ada yang dikucilkan. Nah, ibaratnya seluruh tubuh kita kembali sehat dan bisa melompat gembira bersama-sama. Nah, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan dan kalian menjawab ya. Oke, yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Tidak boleh berebutan, harus angkat tangan ya. Dan sebentar Ibu akan menunjukkan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama itu berdasarkan cerita perselisihan di SD Nusantara tadi ya anak-anak. Nah, sikap seperti sikap memilih teman, hanya yang memilih teman yang seagama, sebenarnya telah melukai sila Pancasila yang keberapa? Saya Ibu. Ya, Elvi. Sila ke-1 Ibu. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Elvi. Nah, pertanyaan yang kedua, anak-anak. Kalau sila ke-1 dan sila kedua dilanggar karena anak-anak saling mengejek, apa akibat buruknya bagi kelas kita sesuai nilai
sila ketiga? Saya Ibu. Ya, Ronald silakan jawab. Kelas tadi bertengkar, tidak bersatu dan tugasnya berantakan Ibu. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Ronald. Pertanyaan yang ketiga, anak-anak. Nah, agar kelas tersebut kembali damai dan rukun, cara penyelesaiannya menurut sila keempat harus dilakukan lewat kegiatan apa? Ya, silakan Febri. Lewat kegiatan musyawarah atau berdiskusi bersama guru. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan. Nah, oke anak-anak, kalian sangat-sangat luar biasa ya dalam mengikuti pembelajaran yang pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, Pancasila itu adalah satu kesatuan tubuh yang utuh. Nah, kita tidak bisa mengharapkan kelas yang bersatu pada sila ketiga kalau kita sendiri masih malas menghargai perbedaan agama pada contoh sila yang pertama dan suka meremehkan teman pada sila kedua. Nah, sekarang coba kalian berdiri. Ya, berdiri semua. Letakkan tangan kalian di dada kiri. Nah, kalian rasakan letak jantung kalian. Nah, kalian rasakan? Iya, Ibu. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak, kita harus mensyukuri kedamaian negara kita yang dijaga oleh Pancasila. Nah, setelah tahu bahwa merendahkan teman itu bisa merusak seluruh nilai Pancasila. Nah, apa yang kira-kira anak-anak, apa yang akan kamu lakukan jika melihat ada teman baru yang berbeda suku di kelas kalian? Ya, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, ya. Akan saya ajak bermain bersama, disapa dengan ramah dan tidak boleh pilih-pilih teman. Oke, betul sekali. Beri tangan untuk kalian cepat sekali dalam menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak, pada akhir materi ini, Ibu berharap kalian di rumah nanti amati lingkungan di sekitar rumahmu, lalu ceritakan satu contoh kegiatan gotong royong dan musyawarah yang mencerminkan kesatuan nilai Pancasila. Nah, anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Apakah kalian sudah mengerti pembelajaran yang Ibu telah jelaskan, yaitu tentang hubungan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh? Kalian sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu beri tepuk tangan juga. Baik anak-anak, karena kalau tadi kita memulai dengan doa, maka yang juga kita menutup dengan doa. Ya, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, berdiri. Guru dan melalui kesehatan hati itu berdoa dan berdoa atau perusahaan bersama-sama dia sama dia ibadah serta berjalan kepada kawan kita dan berjalan kepada Yesus sampai hari yang berlalu kami bersemi dan berdoa Ya, terima kasih Febri. Silakan duduk. Nah, baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya lagi ya. Ya, baik anak-anak, silakan pulang ke rumah kalian masing-masing. Ibu. Terima kasih.